Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kokoh berdiri dengan hati terjaga. Doa sebagai perisai terhadap godaan dunia dan syarat menanti kedatangan Kristus kembali. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 21 ayat 34 sampai ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab, hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di bukit yang bernama Zaitun. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 21, ayat 34 sampai ayat 37, tentang Yesus yang memberikan pengajaran kritis tentang akhir zaman, dan kedatangan kerajaan Allah. Bagian ini merupakan bagian dari wacana eskatologisnya yang membahas tentang kita-kita akhir zaman, hancurnya bait suci, dan kedatangan kembali Anak Manusia. Yesus mengucapkan kata-kata ini di bait suci di Yerusalem pada minggu terakhir pelayanannya di dunia, tidak lama sebelum penyalibannya. Pendengarnya adalah murid-muridnya, dan juga umat lainnya yang hadir di Bait Allah. Pada masa itu, bangsa Yahudi berada di bawah pendudukan Romawi, memiliki kerinduan untuk merdeka, dan pendirian kerajaan Allah kembali. Periode ini juga menyaksikan kerusuhan politik dan ekspektasi mesianis. Bait Allah, sebagai pusat kehidupan keagamaan Yahudi, merupakan tempat ketegangan yang signifikan, akibat korupsi dan kehadiran Romawi. Nubuatan Yesus tentang kehancuran Bait Allah, sangat mengejutkan para pendengarnya. Yesus menekankan perlunya berjaga-jaga, dengan kewaspadaan rohani, berupa peringatan, agar tidak terbebani oleh kekhawatiran duniawi dan pemanjaan diri dalam hidup, yang dapat menumpulkan kepekaan rohani. Yesus menyerukan kesiapan mental dan spiritual dalam menghadapi akhir zaman yang datang secara tiba-tiba, mendesak para pengikutnya untuk terus melakukan persiapan, berjaga-jaga dan berdoa, agar mampu berdiri di hadapan Anak Manusia ketika Dia kembali. Ringkasnya, bacaan firman Tuhan hari ini merupakan pengingat serius akan perlunya kewaspadaan dan kesiapan rohani secara terus-menerus dalam menghadapi ketidakpastian akhir zaman. Yesus menyerukan para pengikutnya untuk tetap waspada, menghindari gangguan duniawi, dan tetap teguh dalam doa, percaya pada rencana dan keadilan Tuhan yang utama. Bagian ini mendorong orang percaya untuk hidup dengan perasaan mendesak dan memiliki tujuan, menyadari sepenuhnya sifat sementara dari dunia ini, dan pentingnya kesiapan rohani mereka yang bersifat kekal. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah dunia kita yang serba cepat dan seringkali bersifat ambigu, pesan Tuhan kepada kita adalah jelas. Tetaplah waspada, dan jagalah hatimu melalui doa yang tekun. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk berhati-hati, agar hati kita tidak terbebani oleh pesta pora, mabuk-mabukan, dan kekhawatiran hidup. Gangguan-gangguan ini dapat menjauhkan kita dari jalan Tuhan, dan membuat kita tidak siap menyambut kedatangannya kembali. Saat ini, kita menghadapi banyak gangguan berupa arus informasi yang tiada henti, tekanan untuk sukses, iming-iming materialisme, dan hiruk-pikuk media sosial, yang kesemuanya dapat dengan mudah mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap terjaga dan waspada secara rohani, tidak membiarkan kesibukan dan kekhawatiran duniawi menjebak kita. Tuhan mendesak kita untuk menggunakan doa sebagai perisai kita. Melalui doa, kita menjaga jalur komunikasi langsung dengannya, memperoleh kekuatan untuk menolak godaan, dan menemukan kedamaian di tengah kekhawatiran hidup.
Doa membentengi iman kita, menjaga fokus kita pada hal-hal yang kekal daripada hal-hal yang sementara. Hal ini mempersiapkan kita untuk berdiri di hadapan Anak Manusia, siap dan tidak malu. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? 1. Kembangkan kebiasaan berdoa yang tekun. Jadikan doa sebagai bagian rutin dari rutinitas harian kita. Luangkan waktu khusus untuk berdoa, dan masukkan ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Hubungan terus-menerus dengan Tuhan akan membantu kita tetap waspada secara rohani. 2. Jagalah hati kita terhadap godaan duniawi. Berhati-hatilah dengan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Batasi paparan terhadap pengaruh negatif dan fokuslah pada hal-hal yang memupuk pertumbuhan spiritual kita. Renungkan Filipi 4 ayat 8, yang mendorong kita untuk memikirkan tentang segala sesuatu yang benar, mulia, benar, murni, indah, dan mengagumkan. 3. Percaya pada keadilan Tuhan. Di saat ketidakpastian dan ketidakadilan, percayalah bahwa Tuhan Yesus mendengar doa kita dan akan bertindak sesuai waktunya yang tepat. Pertahankan pengharapan kita pada janji-janjinya, dengan mengetahui bahwa Dialah yang memegang kendali. 4. Hidup dengan perspektif kekal. Selaraskan prioritas kita dengan kerajaan Allah. Daripada termakan oleh kekhawatiran duniawi, fokuslah pada hal-hal yang memiliki makna kekal, dengan melayani orang lain, membagikan Injil, dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Terakhir, tetap terhubung dengan komunitas saudara seiman. Kelilingi diri kita dengan saudara-saudara seiman, yang dapat mendukung dan menyemangati kita dalam perjalanan rohani kita. Terlibatlah dalam doa dan ibadah bersama, dan saling bertanggung jawab. Terutama, bangunlah mezbah doa di keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati bersyukur, berterima kasih atas kata-kata bijak dan peringatan-Mu. Tolong kami untuk tetap waspada dan menjaga hati kami terhadap gangguan dan godaan dunia ini. Ajari kami untuk memupuk kehidupan doa yang tekun, sehingga kami dapat menemukan kekuatan dan kedamaian di hadirat-Mu. Persiapkan kami untuk mampu berdiri teguh dalam iman kami, siap menyambut kedatangan-Mu kembali. Bimbinglah kami dalam hidup dengan perspektif kekal, mengutamakan kerajaan-Mu di atas segalanya. Kami percaya pada keadilan-Mu dan rencana-Mu yang sempurna. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.